Inilah kisah Sufi Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau adalah Al-Junaid Ibnu Muhammad Al-Hazzaz Al-Kawariri Al-Baghdadi. Memiliki kunyah Abu Al-Qasim. Ayah beliau adalah seorang penjual kaca, karenanya gelar beliau, Al-Kawariri, adalah disandarkan kepada profesi ayahnya tersebut. Keluarga Al-Junaid berasal dari Nahawan, namun beliau dilahirkan dan tumbuh di Irak. Al-Junaid adalah salah seorang sufi terkemuka di samping seorang ahli fikih. Dalam fikih beliau bermazhab kepada Imam Abu Tsaur. Al-Junaid sudah memberikan fatwa-fatwa hukum dalam mazhab tersebut dalam umurnya yang baru 20 tahun. Beliau lama bergaul dan belajar kepada pamannya sendiri, yaitu Imam Siri As-Sakti, lalu kepada Al-Harits Al-Muhasibi, Muhammad Ibnu Al-Kosyab Al-Baghdadi, dan sufi terkemuka lainnya. Di kalangan sufi Al-Junaid dikenal sebagai pemuka dan pimpinan mereka dengan gelar Sayyid At-Taifah As-Sufiyah. Al-Junaid salah seorang sufi yang memiliki jasa besar dalam menjaga kemurnian tasawuf. Faham-faham dan akidah-akidah menyesatkan yang hendak masuk dalam ajaran tasawuf habis dibersihkan oleh beliau. Karena itu banyak ungkapan-ungkapan beliau yang di kemudian hari menjadi landasan utama dalam usaha menjaga kebenaran tasawuf dan kemurnian ajaran Islam. Abu Ali Ar-Rauzabari berkata, saya mendengar Al-Junaid berkata kepada orang yang mengatakan bahwa ahli marifat dapat sampai kepada suatu keadaan yang tidak lagi baginya untuk berbuat apapun, artinya menurutnya orang tersebut boleh meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang telah diwajibkan. Al-Junaid berkata kepadanya, ini adalah perkataan kaum yang berpendapat segala perbuatan-perbuatan akan gugur. Dan ini bagiku adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Seorang pelaku zina dan seorang yang mencuri jauh lebih baik daripada orang memiliki pendapat seperti itu. Sesungguhnya, orang-orang yang arif billah adalah mereka yang mengerjakan seluruh pekerjaan sesuai perintah Allah, karena hanya kepadanya pekerjaan-pekerjaan itu kembali. Andaikan aku hidup dengan umur 1000 tahun, dan aku tidak meninggalkan kebaikan sedikitpun selama umur tersebut, maka kebaikan itu tidak akan dianggap oleh Allah kecuali bila sesuai dengan apa yang telah diperintahkannya. Inilah keyakinan yang terus memperkuat marifatku dan memperkokoh keadaanku. Muhammad Ibnu Abdullah Ar-Razi berkata, saya mendengar Abu Muhammad Al-Jariri berkata, saya mendengar Al-Junaid berkata, kita tidak mengambil tasawuf dengan banyak bicara saja, al-kil wa al-kal. Tapi kita mengambilnya dengan lapar puasa, meninggalkan kelezatan dunia dan melepaskan segala hal-hal yang menyenangkan dan yang indah. Karena tasawuf adalah kemurnian hubungan dengan Allah yang dasarnya menghindari kesenangan dunia, sebagaimana pernyataan Haritsah di hadapan Rasulullah, aku hindarkan diriku dari dunia, aku hidupkan malamku dan aku laparkan siang hariku. Al-Junaid juga berkata, seluruh jalan menuju Allah tertutup bagi semua makhluk, kecuali bagi mereka yang benar-benar mengikuti Rasulullah dalam setiap keadaannya. Dalam kesempatan lain beliau berkata, jika seseorang dengan segala kejujurannya beribadah kepada Allah selama 1 juta tahun, namun kemudian ia berpaling darinya walau hanya sesaat, maka apa yang tertinggal darinya jauh lebih banyak dibanding dengan apa yang telah ia dapatkan. Juga berkata, siapa yang tidak hafal Al-Quran dan tidak menulis hadis-hadis Rasulullah maka orang tersebut jangan diikuti, karena ilmu kita ini tasawuf diikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Sikap wara, zuhud, takwa, tawadu, dan kuat dalam ibadah sudah barang tentu merupakan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa Al-Junaid. Suatu ketika beliau ditanya tentang kemegahan dunia, beliau menjawab, keberhasilan atas segala kebutuhan dunia adalah dengan meninggalkannya. Diriwayatkan dari Ja'far Ibnu Muhammad bahwa Al-Junaid berkata kepadanya, jika engkau sanggup untuk tidak memiliki peralatan apapun di rumahmu kecuali sehelai tikar maka lakukanlah. Ja'far Ibnu Muhammad berkata, dan memang yang ada di rumah Al-Junaid hanyalah sehelai tikar. Diriwayatkan dari Al-Khuldi bahwa Al-Junaid Al-Baghdadi selama 20 tahun tidak pernah makan kecuali 1 kali dalam seminggu. Dalam setiap malam beliau melaksanakan salat sebanyak 400 rakaat. Sementara di siang hari, Al-Junaid menghabiskan waktunya untuk salat sebanyak 300 rakaat dan 30.000 kali bacaan tasbih. Banyak sekali karamah yang dianugerahkan oleh Allah kepada Al-Junaid sebagai bukti kebenaran keyakinan dan jalan yang ditempuhnya. Di antaranya, suatu ketika datang kepadanya seorang Yahudi kafir berkata, wahai Abu Al-Qasim, apakah pengertian dari hadis? Takutilah firasat seorang mukmin, karena ia melihat dengan cahaya dari Allah. Artinya penglihatan seorang mukmin yang saleh memiliki kekuatan. Mendengar pertanyaan spontan dari orang Yahudi itu, Al-Junaid sejenak menundukkan kepala. Tiba-tiba Al-Junaid berkata, wahai orang Yahudi,
Masuk Islamlah engkau karena telah datang waktu bagimu untuk masuk agama Islam. Mendapat jawaban demikian, orang Yahudi tersebut langsung masuk Islam. Abu Amr ibnu Ulwan berkata, suatu hari aku pergi ke pasar Rahbah untuk suatu keperluan. Setelah sampai di pasar tiba-tiba tanpa sengaja mataku tertuju kepada seorang perempuan cantik. Aku memalingkan muka sambil mengucap istighfar. Namun lagi-lagi mataku tertuju kepadanya. Setibanya aku di rumah, seorang nenek berkata kepadaku, "Wahai Tuan, apa yang menyebabkan wajahmu menjadi hitam?" Aku mengambil cermin, dan benar ternyata wajahku berubah menjadi hitam. Lalu aku berdiam diri di rumahku selama 40 hari meminta ampun kepada Allah. Setelah 40 hari tiba-tiba hatiku berkata, "Kunjungilah gurumu, Al-Junaid." Maka aku bergegas menuju kota Baghdad. Setelah sampai di rumah Al-Junaid aku mengetuk pintu, tiba-tiba Al-Junaid datang membukakan pintu sambil berkata, "Masuklah wahai Abu Amr, engkau berbuat dosa di Rahbah dan kita minta ampun kepada Allah di Baghdad." Ali ibnu Muhammad Al-Hulwani berkata kepadaku Khair an-Nasaj, suatu hari aku sedang duduk di rumahku. Tiba-tiba hatiku memiliki prasangka bahwa Al-Junaid sedang berada di depan pintu rumahku. Tapi aku berpikir mungkin ini hanya perkiraan saja. Namun dalam hatiku prasangka tersebut timbul kembali bahwa memang Al-Junaid sedang berada di depan pintu rumahku. Tapi aku berpikir mungkin ini hanya perkiraan saja. Namun dalam hatiku prasangka tersebut timbul kembali bahwa memang Al-Junaid sedang berada di depan pintu rumahku. Sekali lagi aku berpikir mungkin itu hanya perkiraan saja. Lagi-lagi prasangka dalam hatiku tersebut datang kembali. Ini berulang hingga 3 kali. Lalu aku berdiri menuju pintu untuk membukanya, dan ternyata benar Al-Junaid sedang berdiri di sana, seraya berkata kepadaku, "Wahai Khair, semestinya engkau membukakan pintu dengan prasangkamu yang pertama." Al-Junaid wafat hari Jumat tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi. Abu Bakar Al-Attar berkata, menjelang Al-Junaid wafat kami dengan beberapa orang sahabat berada di sisinya. Beliau dalam keadaan melaksanakan salat dengan posisi duduk. Setiap kali hendak sujud ia menekuk kedua kakinya. Beliau terus berulang-ulang melakukan salat, hingga ruh dari kakinya mulai terangkat. Ketika kakinya sudah tidak bisa lagi digerakkan, Abu Muhammad Al-Jariri berkata kepadanya, "Wahai Abu Al-Qasim sebaiknya engkau berbaring." Kemudian Al-Junaid mengucapkan takbir dan membaca 70 ayat dari surat Al-Baqarah setelah sebelumnya telah menghatamkan bacaan Al-Quran seluruhnya. Amadana Allah min Amdadi. Pengalaman belajar Syekh Junaid Baghdadi. Syekh Junaid Baghdadi pergi untuk jalan-jalan keluar Baghdad. Murid-murid mengikutinya. Syekh bertanya bagaimana kabar Bahlul yang gila. Mereka menjawab, "Dia adalah orang gila, apa yang Anda perlukan dari dia? Bawalah aku ke dia, karena aku ada perlu dengannya." Para murid mencari Bahlul dan menemukannya di padang pasir. Mereka membawa Syekh Junaid kepadanya. Ketika Syekh Junaid pergi mendekati Bahlul, beliau melihat Bahlul dalam keadaan gelisah dengan batu bata ada di bawah kepalanya posisi kepala di bawah. Syekh mengucapkan salam. Bahlul menjawab dan bertanya, "Siapakah Anda?" "Saya Junaid Baghdadi." Bahlul bertanya, "Apakah Anda Abul Qasim?" "Ya, betul," jawab Syekh. Bahlul bertanya lagi, "Apakah Anda Syekh Baghdadi yang memberikan orang-orang petunjuk spiritual?" "Ya." Kemudian Bahlul bertanya, "Tahukah Anda bagaimana cara makan?" "Ya, saya mengucapkan bismillah dengan mengucap nama Allah. Saya makan yang paling dekat dengan saya mengambil gigitan kecil, meletakkannya di sisi kanan dari mulut saya, dan mengunyah pelan-pelan. Saya tidak nampak kegigitan yang lain. Saya mengingat Allah saat makan. Untuk sebutir apapun yang saya makan, saya mengucap Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya mencuci tangan sebelum dan sesudah makan." Bahlul berdiri, menggerakkan pakaiannya pada Syekh, dan berkata, "Anda ingin menjadi pemimpin spiritual dunia tapi Anda tidak pun mengetahui bagaimana cara makan." Setelah mengucapkannya, dia langsung pergi. Para murid Syekh berkata, "Oh Syekh, dia orang yang gila." Syekh menjawab, "Dia adalah orang gila yang sangat pandai dalam berucap, dengarkan pernyataan yang benar darinya." Setelah mengucapkan beliau pergi di belakang Bahlul, dan berkata, "Saya ada perlu dengan Bahlul." Ketika Bahlul mencapai bangunan yang berdebu, dia duduk. Junaid mendekatinya. Bahlul bertanya, "Siapakah Anda?" Syekh Baghdadi yang pun tidak mengetahui bagaimana cara makan. "Anda tidak mengetahui bagaimana makan, tapi apakah Anda tahu bagaimana berbicara?"
Ya, bagaimana Anda berbicara? Saya berbicara secara umum dan langsung pada pokok masalah. Saya tidak berbicara terlalu tinggi atau terlalu banyak. Saya berbicara sehingga para pendengar dapat mengerti. Saya memanggil semua orang di dunia untuk kembali ke Allah dan Nabi. Saya tidak berbicara terlalu banyak sehingga semua orang akan bosan. Saya memperhatikan kedalaman pengetahuan spiritual dan yang umum. Kemudian dia menggambarkan apapun yang berhubungan dengan adab dan etika. Bahlul berkata, lupakan soal makan, Anda pun tidak mengetahui bagaimana berbicara. Bahlul berdiri, menggerakkan pakaiannya pada Saih dan pergi. Para murid berkata, oh Saih, Anda lihat kan, dia orang yang gila. Apa yang Anda harapkan dari orang yang gila? Saih berkata, saya ada perlu dengan dia. Kalian tidak tahu. Sekali lagi beliau pergi setelah Bahlul sampai beliau menjumpainya. Bahlul bertanya, apa yang Anda inginkan dari saya? Anda yang tidak mengetahui adab makan dan bicara, apakah Anda mengetahui bagaimana cara untuk tidur? Ya, saya tahu. Bagaimana cara tidur? Bahlul bertanya, ketika saya selesai sholat Isya, dan membacakan permohonan, saya pakai baju tidur saya. Kemudian beliau menggambarkan adab-adab tidur yang sudah diterima oleh beliau dari orang-orang yang telah belajar agama. Bahlul kemudian berkata, saya mengerti bahwa Anda pun tidak mengetahui juga bagaimana untuk tidur. Dia ingin berdiri, tapi Junaid menangkap memegang pakaiannya dan berkata, oh Bahlul, saya tidak mengetahuinya, demi kecintaan kepada Allah ajari saya. Bahlul berkata, Anda mengklaim pengetahuan dan berkata bahwa Anda tahu sehingga saya mencegah Anda, sekarang Anda mengakui ketiadaan pengetahuan Anda, saya akan mengajari Anda. Tahu apapun yang Anda utarakan itu adalah tidak penting. Kebenaran di balik memakan makanan yang Anda makan menurut hukum adalah sepotong demi sepotong. Jika Anda makan makanan yang dilarang juga, dengan 100 adab, hal itu tidak akan menguntungkan Anda, tapi bisa menjadi alasan untuk menghitamkan hati. Semoga Allah memberkati Anda pahala yang sangat besar, ucap Saih. Bahlul melanjutkan, hati haruslah bersih, dan memiliki niat yang baik sebelum Anda mulai bicara, dan pembicaraan Anda haruslah menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu untuk segala urusan dunia atau pekerjaan yang sia-sia, maka apapun yang Anda ekspresikan, akan menjadi bencana bagi Anda. Itulah sebabnya diam dan tenang adalah yang terbaik. Apapun yang Anda ucapkan tentang tidur juga tidak penting. Kebenarannya adalah bahwa hati Anda seharusnya bebas dari permusuhan, cemburu, dan kebencian. Hati Anda seharusnya tidak rakus untuk dunia ini atau kekayaannya, dan ingatlah Allah ketika akan tidur. Saih Junaid kemudian mencium tangan Bahlul dan berdoa untuknya. Para murid yang menyaksikan kejadian ini, dan yang telah berpikir bahwa Bahlul gila, melupakan tindakannya dan memulai hidup baru.